saya Randy Setiawan. Saya Muhammad Fauzan. Saya Muhammad Hairul Hendrawan. Mas Fauzan ini dari mana? Perkenalkan saya Fauzan dari NTB. Satu lagi ini siapa? Dari mana? Saya Muhammad Hairul Hendrawan. Saya dari Lombok, NTB. Kalau nama saya Randy. Kemarin kita di Bali interviewnya bareng Mas Ya. Randy sama Mas Hairul. Kira-kira pas kita interview itu apa sih yang paling berat menurut kalian gitu? Kalau menurut aku kemarin itu pas interview itu ngomong sama agentnya. Soalnya ngomong sama agentnya itu kan pakai bahasa Mandarin. Ya. Harus ngerti dia ngomong apa. Kita juga harus balas dia omongan itu pakai bahasa. Nah, apalagi kan kemarin kita langsung sama majikan Nah, offline di Bali. Terus gimana Mas? itu doang sih ngomong bahasanya itu sedikit agak susah gitu nah. Karena kurangnya belajar sih. Kalau Mas Khairul gimana itu Mas Khairul? Iya sih. Kadang-kadang kita di sana kan kita ditanya langsung sama bosnya itu kan, karena kita nggak pernah belajar jadinya kita kebingungan lah sedikit-sedikit. Tapi menurut saya pribadi kan pas disuruh maju sama majikan dipilih satu-satu, wah tegangnya Masya Allah di sana. Kira-kira siapa yang bakal diambil? Tapi alhamdulillahnya kan kita yang kepilih dari sekian banyak orang. Mas Faizan mau ke Taiwan itu kenapa? Jadi sebelum saya berangkat ke Taiwan, sebelum daftar ke Taiwan, saya pernah ke Malaysia selama 4 tahun. Di Malaysia saya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Setelah itu saya pulang selama 2 tahun, sepulangnya tahun 2023. Terus selama 2 tahun saya membantu orang tua di sawah. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena juga nggak ada kerjaan tetap, cuman bisa bantu orang tua. Dari situ saya mikir buat pergi ke luar lagi, khususnya ke Taiwan, karena ada keluarga saya yang bisa dibilang berhasil lah di negara Taiwan. Itu sebabnya saya mau ke Taiwan. Ya mungkin begitu saja. Bagaimana untuk Mas Hairul? Saya Muhammad Hairul Hendrawan dari Lombok. Saya dulunya pekerja di sawah dan kadang-kadang saya menjual baju di pasar. Saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga lah gitu. Dan saya lihat banyak orang yang ke Taiwan itu banyak yang berhasil. Oleh karena itu saya tergerak lah pengen pergi ke Taiwan. Bagaimana Mas Randy? Kalau saya pengen ke Taiwan itu karena satu untuk memperbaiki ekonomi saya, yang kedua untuk masa depan anak saya, yang ketiga itu untuk cita-cita saya ingin punya rumah sendiri. Sebelum saya bekerja ke Taiwan, dulunya saya bekerja di Kalimantan itu selama hampir 4 tahun. Bekerja di Kalimantan menurut saya itu hanya bisa untuk makan, tidak ada lebihnya, nggak ada tabungan. Makanya saya itu pengen pergi ke luar negeri supaya bisa ada cadangan sedikit-sedikit lah, tabungan sedikit buat masa depan saya dan keluarga saya. Dan saya juga lihat teman-teman saya yang di rumah itu yang bekerja ke Taiwan itu alhamdulillah itu semua pada sukses di rumah, bisa bikin toko-toko kecil-kecilan. Itu yang membuat hati saya pengen pergi ke Taiwan. Kita di Taiwan itu gajinya berapa sih? Kalau kita gaji di Taiwan itu lumayan lah. UMR itu 28.590 NT itu. Kalau dirupain berapa rupiah? Kalau dirupain itu sekitar 14 juta lebih gitu. Itu juga belum sama lembur kan. Tinggal sampai sama lembur gitu ya bisa lah 15 lebih gitu.
Kan di Taiwan gaji kita sekian ente, kalau dirupiahin itu sekitaran 14 jutaan kan. Kira-kira kerjaan kita itu seperti apa sih? Apakah berat atau gimana? Pekerjaan kita itu sedikit kasar lah, soalnya Ya, kita kan panas-panasan. Yang kita tahu kan cuma kita kerja di kebun. Tapi itu kayaknya biasanya kalau kerja di kebun itu biasanya kita panas-panasan gitu. Apa namanya, merawat pohon apa yang kita tanam di sana. Jadi bisa kita kan di perkebunan teh, berarti kita harus merawat teh. Apa namanya itu, menyemprot itu menyemprot pakai obat itu ini merawat kita di sana gitu. Di Taiwan kan kalau nggak salah ada musim dinginnya. Kira-kira kalau musim dingin gimana? Menurut Mas Khairul gimana musim dingin? Ya kalau musim dingin ya tetap kerja sih, tapi sesuai yang diterapkan di sana lah. Kalau istirahat ya istirahat, kalau musim dingin kan gitu. Ya. Berarti cuma itu aja kayaknya apa untuk tantangannya di musim dingin ya. Kalau musim panas sudah biasa kita di Indonesia. Kalau musim dingin Panas-panas. paling kita prepare kalau di sana itu pakai jaket double. Kalau nggak kuat dingin itu pakai double jaket double ya. Ini gitu sih. Tujuan kita juga kesana kan buat sukses. Cari uang, gitu. Cari uang dan Berarti kita cari saling support, saling jaga di sana. Kita bareng kan di sana nanti. Kontrak kita untuk kerja di Taiwan itu berapa lama sih Mas? Kontrak kita itu 3 tahun. 3 tahun. Kita berangkat bulan November 2025, mungkin kita habis kontrak November 2028. Semoga semuanya lancar. Semoga kita sama-sama sukses. Ya, Kira-kira ada rencana nggak dari sekarang? Kalau misal kontraknya udah selesai nih, kita kan udah selesai. Dari Mas Randy ada rencana nggak buat sambung kontrak sama majikan? itu lihat situasi besok di sana. Misal kalau saya sana nyaman, itu mungkin ya saya bisa tambah kontrak. Tergantung situasi di sana, ntar lihat kita bareng-bareng. Kalau Mas Heru gimana? ya sih. Kalau kita nyaman di kerjaan itu mungkin kita sampai 4 sampai 5 tahun lah kita sambung kontrak di sana. Baru kita pulang ke Indonesia lagi. Cocok, sama pemikiran, saya juga mikirnya gitu. Iya. Berarti aku nggak usah ditanya nih. Gimana rasanya Mas? Kan kamu udah berumah tangga, mau ninggalin keluarga itu gimana rasanya? Yang pasti berat. Tapi ya demi masa depan anak, juga buat kedepannya, buat keluarga saya, biar punya apa namanya, cita-cita sendiri, punya rumah sendiri, ya apa boleh buat resiko jadi kepala rumah tangga itu. Berarti apa namanya? Kalaupun gimana pun kita tetap harus perjuangin keluarga gitu kan? Ya itu paling penting ya. Di besok kita ini harus sukses dulu, baru pulang terus menikah, biar enggak ke Taiwan, biar enggak ninggalin keluarga, Biar gitu. nggak balik lagi. Biar bareng di keluarga kita buat usaha. Gimana, bro? Ya, Ya. sih. Setuju lah. Gini Mas, kan Masnya udah berumah tangga, kalau saya belum. Seandainya kita ada libur, gitu kan, pasti ada liburnya. Kira-kira Masnya mau ngapain? Kalau saya di sana tergantung liburnya. Kalau liburnya misal cuma 1 hari, mungkin ya buat saya buat istirahat, tidur lah, rebahan. Tapi kalau misal liburnya panjang, mungkin ya healing lah, Jalan-jalan lah. jalan. Kita jalan-jalan bareng kan gitu. Buat ngilangin stres mungkin karena tekanan kerja. Nggak tahu kan, soalnya kita belum sana. Juga asiknya di Taiwan ini kayak gitu. Banyak apa namanya di sana, banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi lah. Ya. Sering kita lihat di posting-postingan teman-teman juga kan banyak tempat-tempat bagus, Iya. tempat wisatanya itu kan. Itu buat bikin kita nggak stres kerja di Ya, sana. Tergantung juga liburnya sih itu. Kalau liburnya lama ya kita bisa pergi jalan, 1 hari, tapi 2 hari. kalau 1 hari cuma 5 hari ya kita paling ya berbahan dah, Istirahat.
Udah sering kita lihat di posting-postingan teman-teman juga kan, banyak tempat-tempat bagus, tempat wisatanya itu kan. Itu buat bikin kita nggak stres kerja di Ya, sana. Tergantung juga liburnya sih itu. Nah, kalau liburnya lama ya kita bisa pergi jalan, tapi kalau 1 hari cuma 2 hari ya kita paling ya berbahan istirahat. Untuk yang terakhir ini kan, sebelum ke Taiwan, pesan dan pesan buat keluarga atau sahabat yang ada di sini, coba. Pesan untuk keluarga, saya kan berangkat nggak tahu nggak tahu tanggal berapa, yang pasti kan bulan November ini kita berangkat. Terus pesan saya buat keluarga saya, yang pertama sehat-sehat di rumah, yang kedua saya kan punya anak 2 masih kecil-kecil, itu mungkin saya titipin kepada orang tua istri saya. Terus yang paling penting itu istri saya itu gimana ya, berat meninggalin istri saya karena apa ya, lihat istri saya harus masuk 2 orang anak yang masih kecil-kecil itu kelihatannya itu repot sekali. Cuma itu kan apa namanya, Jadi pesan-pesannya itu sehat-sehat selalu buat keluarga cemara saya gitu kan. Yang penting untuk sehat-sehat aja lah di rumah ya. Karena kalau yang di rumah sehat kan kita pikirannya nggak kemana-mana. Jadi fokus buat kerjanya. Kalau untuk Mas Herul coba pesan-pesan buat keluarga. Pesan untuk keluarga sih sehat-sehat di sana, semoga saya lancar rezekinya di sana, semoga berkah buat keluarga nanti. Amin. Gitu aja dah. Gimana menurut Fauzan? Kalau saya pribadi, saya cuman berharap kedua orang tua saya beserta keluarga saya sehat-sehat selalu. Soalnya seperti yang dibilang Mas Randy, kalau mereka sehat-sehat, terus saya kerjanya juga fokus, semoga Allah memberikan rezeki yang lancar, yang banyak, yang berkah semuanya. Ya karena itu yang kita inginkan, sehat selalu dan semoga panjang umur. Nih Mas Fauzan, kalau ada teman-teman yang pengen ke Taiwan, bisa ke Taiwan kayak kita, gimana caranya sih? Buat teman-teman yang mau kerja ke Taiwan, itu caranya gampang banget. Karena sekarang di tempat kita daftar ini, tempat jalan kita, namanya PT Sanjaya Tanri Bahtera. Namanya di bawah ini, PT Sanjaya ini ada buka di berbagai tempat. Di Provinsi NTB ada, di Provinsi Bali juga ada, utamanya di pusatnya ada di Jawa. Tuh. Berarti ada banyak tempat untuk teman-teman yang ada di NTB, teman yang di Bali mau ke Taiwan, silahkan kunjungi PT Sanjaya Tanri Bahtera. Soalnya yang kami rasain di sini ya untuk semuanya fasilitasnya itu lengkap, terus biayanya nggak terlalu mahal lah menurut saya. Sama ada tanggungan setiap pagi, siang, sore untuk makannya, untuk mesnya. Terus yang paling penting itu amanah. Satu lagi amanah. Bisa dibuktikan, soalnya udah terbukti banyak yang diberangkatkan dari PT Sanjaya Tanri Bahtera. Teman-teman kita juga udah banyak berangkat dari PT Sanjaya. Oke teman-teman semua, kita tunggu kalian di Taiwan PT Sanjaya Tanri Bahtera. Alamatnya di bawah sini dan sampai sampai jumpa ya.